Nah, coba kita cek. Kita ini orang yang mudah berprasangka atau tidak? Yang pertama, ayo introspeksi. Kita ini suka ndak menghakimi buruknya orang lain. Memvonis, menghakimi, menuduh. Kalau kita punya kebiasaan begitu, kemungkinan kita akan mudah berprasangka. Jadi ini ciri pertama sudah. Saya tidak tahu, ternyata orang tipe hakim itu banyak meskipun tidak dibayar. Ya, kalau hakim beneran enak, menghakimi dibayar. Kita sering menghakimi meskipun tidak dibayar. Jadi apa-apa kita vonis. Wah, sesat kamu. Wah, nah itu kita sering begitu. Rusak kamu. Wah, jadi menghakimi dari sisi keburukannya ya. Kemungkinan kita termasuk yang mudah berprasangka. Yang kedua, kalau sudah menghakimi, gengsinya muncul. Terus tidak mau meskipun melihat fakta. Melihat fakta nyata, konkret, dia tidak mau ngakui. Itu pura-pura saja. Wah, itu pencitraan saja. Wah, itu acting saja. Wah, itu sudah selesai. Menyangkal. Jadi dikasih argumen apa saja tidak masuk. Satu-satunya yang dia pegangi ya klaimnya tadi, vonisnya tadi. Kalau kita punya tipe yang seperti ini, ayo kita perbaiki diri kita. Yang ketiga, senantiasa memberi label negatif. Jadi label negatif itu ya selalu dilihat sisi buruknya saja. Ada banyak yang baik di ruangan ini, tapi yang dicari yang buruk. Nah, itu kemungkinan kita tipe orang yang mudah berprasangka. Dari ngaji yang 2 jam ini misalnya, mungkin 50% lebih hal-hal baik. Hanya beberapa yang buruk, tapi yang diperhatikan yang buruk itu saja. Misalnya, enggak semuanya Pak dapat minum Pak, cuma separuh. Yang diceritakan ini kemana-mana. Wah, saya tadi malam ngaji, jauh-jauh ngaji, enggak kebagian minum. Enak yang duduk di luar bisa nambah bolak-balik misalnya gitu ya. Yang dilihat itunya dong. Padahal ada banyak hal baik yang lain, kamu fokus ke situnya. Nah, kemungkinan kamu tipe orang yang mudah berprasangka. Yang keempat, tipe yang mudah khawatir. Wah, jangan-jangan dia mencurangi saya ini. Jangan-jangan dosen ini cuma ingin membuat saya susah saja. Tiap hari tugas terus. Nah, ini kamu curiga, mulai berprasangka. Jadi orang baik pun kamu curigai. Itu kemungkinan kamu ya tipe orang yang mudah berprasangka. Bahkan orang bantu kamu pun ya kamu curigai. Kamu sudah minta tolong dibantu, tapi alah paling bantunya juga tidak ikhlas-ikhlas amat kok paling dia. Nah, ayo wes. Pikiranmu pokoknya negatif terus. Saya membayangkan betapa lelahnya dirimu kalau kamu tipe yang seperti ini. Mungkin tidurmu saja tidak nyenyak. Pikiranmu berat sekali. Melihat apa-apa serba negatif. Jangan-jangan kamu tidur saja khawatir. Saya mau tidur sih, tapi nanti kalau teman saya tiba-tiba ganggu atau teman-teman, tidak jadi tidur. Baik, ini introspeksi ya. Semoga teman-teman tidak ada di 4 ini. Biar tidak mudah berprasangka. Kita lanjutkan. Sekarang kita latihan coba. Jalannya apa sih untuk mengurangi prasangka yang buruk? Ini latihan ya untuk kita. Ada banyak jalan. Yang pertama tentu saja pendidikan. Jadi pendidikan penting. Kayak tadi kok ada orang sudah lihat faktanya kok masih nggak mau nerima. Ini sudah sangat masuk akal loh, tapi dia masih kukuh dengan prasangkanya. Oh, mungkin jangan-jangan level pendidikannya. Maka pendidikan penting. Yang kedua, self-esteem. Kebanggaan diri, harga diri. Penting untuk membuat orang tidak mudah berprasangka. Orang berprasangka itu kan sebenarnya diam-diam dia juga kurang mantap, kurang yakin dengan dirinya. Dia mencari validasi, mencari penegasan benar dan baiknya dirinya dengan cara menegaskan buruknya yang lain. Kalau kita mantap dengan diri kita, kokoh dengan kebaikan, kehormatan kita, kita sebenarnya tidak terlalu perlu untuk nuduh sini, nuduh sana. Saya yakin saya benar kok. Ya sudah. Ya monggo saja yang lain seperti apa. Saya yakin saya baik.
insya Allah saya ada di jalan yang benar misalnya. Yang lain seperti apa, mungkin ada orang baik di sekeliling saya, ada orang buruk juga, monggo saja. Kita tidak terlalu heboh, tidak terlalu sibuk nembak kiri, nembak kanan untuk mencari salahnya orang lain. Karena kadang-kadang orang yang sibuk sekali ingin mengungkap bahwa orang lain itu salah, biasanya dia belum terlalu yakin juga dengan kebenarannya sendiri. Itulah kenapa cara dia menegaskan bahwa saya benar, itu loh orang lain salah. Berarti yang benar yang kayak saya ini. Yang ketiga, mengurangi prasangka buruk bisa dilakukan antara lain melalui agama. Nah, kalau ini ya sudah pasti, norma-norma nilai-nilai moral agama akan memudahkan kita untuk tidak banyak berprasangka. Kita diminta tulus, kita diminta jujur, kita diminta tidak sombong, kita diminta tidak zalim. Ini kan dalam rangka bisa menghalangi prasangka-prasangka. Kalau moral, spiritual, agama masih sulit, ya hukum lah. Main, merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, menzalimi orang lain. Nah, kalau di situ hukum bisa main. Meskipun mungkin masih belum ada undang-undang tentang ghibah misalnya. KUHP nomor sekian-sekian, orang yang ngerasani tetangganya misalnya tidak ada. Jadi ya, tapi hukum bisa. Kalau memang terlalu parah efeknya, misalnya prasangkamu keterlaluan, merusak nama baiknya orang, menghancurkan kehormatannya orang, nah hukum bisa turun. Maka kesadaran tentang hukum bisa mengurangi prasangka-prasangka. Mungkin juga bisa lewat jalur sosial. Lewat jalur sosial itu kebersamaan di tengah masyarakat. Kalau kita dekat, kita akrab, saling empatik, ya tidak muncul prasangka-prasangka buruk di tengah-tengah kita. Kita punya tujuan bersama, kita ingin nyaman bersama-sama, kita ingin saling mendukung di tengah masyarakat kita. Inilah tujuan bersama namanya. Bisa meminimalisir lahirnya prasangka-prasangka. Dan tidak kalah pentingnya yang terakhir, mari kita putus siklus prasangka. Tuduhan-tuduhan tidak berdasar, anggapan-anggapan negatif. Mari kita putus, jangan diwariskan lagi, jangan diwariskan lagi. Siklusnya kita tutup, kita memulai kehidupan baru yang lebih positif, bersih dari prasangka-prasangka buruk.